Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersukacita, bersyukur ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk merenungkan firman-Nya. Yehezkiel pasal 30, kita lihat bagaimana Tuhan memberi disiplin atau menghajar Mesir, Firaun, karena memang ada kesombongan mereka, ya, kesombongan daripada Mesir. Firman Tuhan Yehezkiel pasal 30, saya baca untuk kita mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, merataplah. Aduh, hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan gelap, itu adalah saat bangsa-bangsa, pedang datang atas Mesir dan Ethiopia akan gemetar pada saat berbahan orang-orang yang mati terbunuh di Mesir dan kekayaannya dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar. Orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. Beginilah firman Tuhan, orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siene mereka mati rebah oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan Allah, ia akan dimusnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi dan kota-kotanya termasuk kota-kota yang sudah runtuh. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku menimbulkan api di Mesir, sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan. Jadi Tuhan yang melakukan, Tuhanlah yang bertindak. Kalau kita membaca sampai ke bawah, semuanya ya berbicara bagaimana Mesir, Firaun akan dihukum, dan alasannya memang ada kesombongan dan juga berhala, ya, yang mereka lakukan. Ayat 13. Beginilah firman Tuhan Allah, aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis, dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir, dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Aku akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan dan menjatuhkan hukuman atas Tebe. Aku akan mencurahkan amarahku atas Sin, benteng Mesir, dan melenyapkan kekayaan Tebe, dan seterusnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat tadi ada kesombongan, ada kecongkakan mereka, karena banyak bangsa-bangsa datang ke Mesir minta bantuan. Mesir hebat tadinya, ya, gagah. Kemudian mereka sombong. Nah, kesombongan akan Tuhan hancurkan. Nah, kemudian kita melihat ternyata mereka memang melakukan penyembahan berhala, mengandalkan dewa-dewa mereka, mengandalkan kekuatan-kekuatan sesembahan mereka yang bukan Allah. Dan di situ Allah mau menunjukkan siapakah Dia. Dan memang akhirnya mereka tahu siapa Allah, siapakah Tuhan, Alfa dan Omega itu, supaya mereka tahu siapakah Tuhan, ya, Yahweh, ya, Alfa dan Omega. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kengerian yang akan terjadi, ya. Di ayat 18, di Tahpanhes hari akan menjadi gelap pada saat aku mematahkan kekuasaan Mesir di sana, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Jadi ya itu tadi, hebat mereka, luar biasa. Akhirnya kan sombong. Nah, memang kita sudah belajar beberapa hari yang lalu, ya, sangat-sangat jelas sekali orang yang punya kelebihan dia akan jadi sombong, tapi kesombongan itu akan Tuhan hancurkan, ya, Tuhan hancurkan.
Ya, maka kita lihat Tuhan yang mematahkan, aku mematahkan kekuasaan Mesir di sana dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan dan anak-anak perempuan akan diangkut tertawan. Dan aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, akulah Tuhan artinya gini, ketika mereka tak berdaya, ketika mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka, ketika mereka datang kepada Allah mereka, ya sesembahan mereka, tapi Allah mereka tidak bisa buat apa-apa. Dewa-dewa mereka, dewa Memphis tidak bisa buat apa-apa. Dan disitulah mereka melihat ternyata Tuhan ini hebat, Allah ini luar biasa, ya. Tetapi ironisnya tetap saja mereka tidak mau menyembah Allah, walaupun sudah tahu dewa-dewa mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Inilah kesedihannya. Kadang-kadang kita sudah ngerti, ternyata berhala-berhala kita tidak bisa menolong kita, tapi tetap saja hidup di dalam penyembahan berhala. Nah, semestinya kan harus tanggalkan itu, lepaskan berhala-berhala, datang kepada Tuhan. Nah, kita tahu siapa Tuhan. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang terjadi ya, sebenarnya hendak membuat kita memandang kepada Allah. Ini kita tahu siapa Allah. Nah, kita manusia ini lemah, terbatas. Mesir lemah, walaupun tadi kuat, tapi ketika Tuhan izinkan mereka dihajar oleh kerajaan Babel, mereka tak berdaya, baru mereka supaya mereka tahu siapa Tuhan. Dan memang Tuhan yang melakukannya menggunakan Babel. Nah, perhatikan di ayat 22. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawan Firaun Raja Mesir. Tuhan bilang aku menjadi lawan Firaun Raja Mesir dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Aku akan mematahkan tangannya dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Di ayat 24, aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya, tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, jadi kekuatan daripada Babel itu yaitu dari Tuhan. Raja Babel diberi kekuatan oleh Tuhan, pedang Tuhan di tangan Raja Babel untuk membinasakan, menghancurkan Mesir. Sebab Mesir tadi kesombongan mereka dan penyembahan berhala mereka luar biasa, ya kan? Dan Tuhan mendisiplin mereka menggunakan Babel. Nah, orang-orang tadi yang minta dukungan, minta bantuan ke Mesir, yang membanggakan Mesir, juga akan mengalami kehancuran karena mereka bersandar kepada Mesir. Ya, orang yang mengandalkan kekuatan manusia, firman Tuhan katakan akan terkutuk. Jadi akan mengalami kehancuran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 25 dikatakan, ya aku akan menguatkan tangan Raja Babel. Ya, jadi perhatikan, Raja Babel kuat akhirnya oleh karena Tuhan. Oleh karena Tuhan, ya. Tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel dan ia mengacungkan melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika Tuhan yang menjadi lawan kita, ya siapa yang akan bisa menolong? Siapa yang bisa membela? Nggak ada, ya. Kekuatan kita tidak akan mampu menghadapi tangan Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan? Ini luar biasa. Tuhan pakai Babel, Raja Babel. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini, kerajaan-kerajaan, para pemimpin-pemimpin, kalau kita lihat nanti tema dalam kitab Nabi Daniel, bahwa
Ya, pemerintahan itu ada di tangan Tuhan. Jadi siapapun yang akan jadi raja, siapapun yang jadi pemimpin, jadi presiden, ya itu di tangan Tuhan loh. Tuhan yang menentukan. Nah, pada saat giliran Raja Babel naik, ya menjadi negara yang hebat, itu kan Tuhan yang buat. Nah, kemudian negara ini, bangsa ini, Babel menghukum Mesir karena Mesir menjadi sombong tadi. Jadi semua ada dalam kendali Tuhan, semua dalam kuasa Tuhan. Nah, melihat peristiwa seperti ini, akhirnya kita mengetahui, wow, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Ya, jadi nggak ada yang bisa kita sombongkan sesungguhnya. Dan jangan tergoda untuk menyembah berhala. Jangan terlibat okultisme, penyembahan kepada kuasa-kuasa kegelapan, jangan. Kita harus berkomitmen datang kepada Tuhan karena Dia Tuhan Allah, ya, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, kalau kita lihat di sini, Aku Tuhan Allah, menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa, ya, yang dahsyat, yang maha besar, ya, El Shaddai, ya, Allah yang maha kuasa. Artinya tidak ada kekuatan Allah-Allah lain yang bisa menandingi kekuatannya. Dia yang paling hebat. Ya, Dia yang paling hebat dan Dia yang atur segalanya. Jadi kita bersyukur memiliki Allah yang hebat, yang paling tinggi gitu loh. Kalau ada yang lain mengaku Allah, bisa saja ada yang mengaku banyak Allah ya. Tapi itu nggak ada apa-apanya, nggak ada kuasanya sama sekali. Ya, kalaupun kita melihat kok, tapi sepertinya terjadi. Ya, bisa saja terjadi, tetapi sebenarnya Dia bukan maha kuasa. Ya, iblis kan punya kekuatan juga, saudara. Dan dia bisa masuk kepada agama-agama. Ya, pada saat orang mulai menyembah berhala, mengatasnamakan agama mereka, ya memang orang itu bisa kuat, bisa ada kekuatan supranatural, itu bisa saja. Tetapi karena itu bukan daripada Tuhan, maka kekuatannya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Jadi penyembahan berhala mereka, yaitu orang Mesir, pun habis, selesai, dan penyembahan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Jadi kalau kita menyembah berhala, kita tidak datang kepada Tuhan, maka penyembahan kita itu hanya akan sia-sia saja. Ya, tidak akan bisa buat apa-apa yang kita sembah tadi, karena Dia bukan Tuhan, bukan Allah. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan, kita menyembah Allah, maka kekuatan Allah bisa mengalir dalam hidup kita. Akhirnya kita memiliki kekuatan, kecakapan, ketangguhan untuk menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan hidup ini. Karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Bahkan ketika kita sakit, Tuhan juga punya kekuatan memberikan kesembuhan kepada kita. Kalau kita datang kepada Dia, beriman kepada Dia. Ya, ada orang yang sakit, kalau kita lihat, ya, karena dia beriman kepada Tuhan, dalam Alkitab juga ada ya. Ya, imanmu menyelamatkan engkau, kata Tuhan. Imanmu, iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka ada kekuatan di dalam diri kita, ada semangat baru dalam diri kita, ya, ada pengampunan atas dosa-dosa kita, ya, sehingga kita kuat. Ya, tetapi penyembahan berhala tidak bisa buat apa-apa. Ya, nah ironisnya ada banyak orang yang sekalipun sudah ya menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi juga masih asik dengan penyembahan berhala, masih asik dengan okultisme, masih bertanya kepada roh-roh nenek moyang, ya, masih meminta kekuatan-kekuatan gaib. Padahal itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Ada seorang teman, ya, dia mencari ilmu kemana-mana, dia bisa menghilang. Ini kisah nyata loh ya. Ya, dia punya kekuatan. Tetapi ada seorang anak kecil, waktu dia berjalan, ini kesaksian dia, waktu anak kecil ini berjalan dalam nama Yesus, dia gemetar.
Ya, teman ini pemuda yang hebat, gagah. Ya, dia bersaksi, ini ada anak sekolah minggu, dia bilang, dalam nama Yesus saya di dekat dia, saya kok gemetar, ketakutan, lemas dia. Akhirnya dia jauh dari anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu loh. Anak sekolah minggu sebut dalam nama Yesus, ya dia mengalami ketakutan, ya gentar. Padahal ilmunya tinggi, bisa menghilang orang ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat bagaimana nama Yesus Tuhan. Kalau kita ya percaya sungguh-sungguh kepadanya, maka kita akan diberkati. Jadi jangan tergoda menjadi penyembah berhala. Jadi ketika kita menyembah, kita harus tahu siapa yang kita sembah. Kita harus pastikan siapa yang kita sembah. Ya, jangan keliru. Jangan kita pikir kita sudah menyembah Allah yang benar. Tahu-tahu bukan. Itu sangat mengerikan di garis akhir. Kita pikir jalannya lurus, tahu-tahu di sana ya tidak, bahkan menuju jurang. Wah, ini bahaya. Jadi kita perlu mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, supaya kau tahu siapa aku, kata Tuhan. Siapa Tuhan Allah. Nah, peristiwa-peristiwa yang kita hadapi hendaklah ya membawa kita untuk semakin mengenal siapa Allah kita, dan akhirnya kita hanya menyembah Dia. Ya, hanya menyembah Dia. Jangan kita terlibat dengan penyembahan berhala, dan jangan kita pernah sombong dalam hidup ini. Ya, tapi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Inilah persoalan yang dihadapi oleh orang Mesir. Mengapa orang Mesir, Firaun, bangsa Mesir ini dihancurkan oleh Tuhan? Karena mereka angkuh, sombong dengan kehebatan mereka, dan juga mereka ya asik dengan penyembahan berhala mereka, dan itu Tuhan hancurkan, Tuhan lenyapkan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini menolong kita untuk tetap setialah mengiring Yesus, setialah melayani Tuhan, setialah menyembah Dia, dan jauhkan diri dari kesombongan. Kiranya Tuhan memberkati kita.